Ya, hari ini sangat spesial. Saya Marta Sasongko. Kita masih di acara Dinas Koperasi dan UKM DIY, Sarasehan Sibakul. Tapi hari ini bersama dengan BKKBN DIY, kita mau mengangkat tema pemberdayaan lansia melalui ekonomi produktif. Maka hari ini juga spesial karena ada Pak De Bude, Mbah Kakung, Mbah Putri. Leres ya? Mana suaranya, tepuk tangan. Nah, itu dia. Jadi biasanya yang hadir itu adalah para pengusaha, kali ini adalah para lansia yang mereka diharapkan tetap produktif. Jadi hari ini kita ngomongin bagaimana lansia kita tetap sehat bahagia karena hari ini juga sedang di launching sekolah lansia khususnya di Kapanewon Tempel di Dusun Banyurejo ya Bu Siwi ya. Kabupaten Sleman. Tepuk tangan lagi dong. Ini sudah daftar sekolah lansia tadi? Sudah. Mau lulus kapan? Oh November. Kok lama? Oh cepet ya? Oh cepat. Oh ya berapa bulan? 8 bulan langsung mereka akan mendapatkan gelar S3. Wah hebat sekali kan? Baiklah. Nah ngomongin tentang pemberdayaan lansia melalui ekonomi produktif ini seperti apa, maka saya kenalin dulu narasumber kita. Yang pertama adalah Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY, Ibu Insinyur Sri Nurkiat Siwi MMA. Bu Siwi, ini hari ini ngobrolnya sama Pak De Bude. Ya, Iya. ini memang spesial Mbak Marta. Jadi biasanya ketemunya para pelaku usaha, tapi juga ini tidak kalah istimewanya karena Bapak Ibu di sini, Pak De, Bude, Mbak Putri, Mbak Kakung ini juga sangat luar biasa. Nanti kita bisa lihat seperti apa sebetulnya semangatnya. Iya, dan Bu Siwi juga bisikin saya ini, sebenarnya di daerah sini pun masih banyak lansia yang masih punya usaha jualan dan sebagainya. Iya, justru kita kadang anak muda masih kalah bisa memberikan contoh gitu. Jadi betulnya para lansia ini harapannya bisa memberikan inspirasi ya, inspirasi bagi anak-anak yang muda. Oh ya, ternyata dengan usia yang sudah katakanlah masuk lansia ya Bu Andi ya, tapi ternyata masih mempunyai kreativitas. Karena kan di sini juga kreativitas loh, masak, membuat sesuatu tuh juga kreativitasnya. Kalau nggak punya kreativitas pastinya nggak bisa. Dan bagaimana membangun guyup rukun itu kan yang penting Bu. Betul. Nanti Mbak Marta. Jadi terima kasih Bu Andi atas supportnya. Ini jadi Bapak Ibu semuanya ini. Kemarin saya ngerayu-ngerayu Bu Andi. Bu Andi tempat saya ini banyak yang sudah lansia tapi produktif ya. Ayo Bu tindak di Desa Banyurejo. Bu Andi ini dari Manado tapi sangat istimewa. Pak Wildan, matur nuwun Pak Wildan, Bu Indah, mohon nanti supportnya dan Bapak Ibu di sini pastinya tidak hanya pengen S1 tapi sampai S3 ya. Nah, sampai dokter ya. Kalau S3 itu iya, dokter ya. betul. Gitu. Nah, itu. Maka mohon nanti supportnya Pak Wildan. Ini yang kagungan wilayah Pak Wildan nanti. Iya, oke. Jadi yang belum lansia boleh nggak cuma semata-mata bisa S3 Bu? Oh ya bisa sekali. Saya pengen S3 soalnya. Kalau cepat kan sekolah lansia langsung dapat S3 gitu ya. Daripada Mbak Marta nggak lulus-lulus S3-nya. Mending sekolah lansia langsung S3, lulus ya. Baiklah. Nah kemudian yang punya hajat nih yang kenapa sekolah lansia diadakan. Ini ada Kepala Perwakilan BKKBN DIY Ibu Haja Andi Rita Mariani MPD. Emang sekolah lansia punya BKKBN ya Bu? Programnya BKKBN, tetapi sekolah lansia ini adalah milik masyarakat. Ya, milik masyarakat, tapi ini merupakan salah satu program BKKBN bekerjasama dengan IRL. Oke, nanti kita tanya lebih lanjut lagi apa ini maksudnya dan bagaimana nanti program ini dijalankan ya Bu Andi ya. Kemudian tadi seperti disampaikan juga oleh Bu Siwi, hari ini juga hadir Pak Wildan Solihin, Kepala Dinas DP3AP 2KB Kabupaten Sleman. Gimana Pak, Sleman banyak lansianya Pak? Banyak Mbak. Jadi sudah tepat sekali kalau sekolah lansia banyak Sangat di diperlukan. Sleman dulu gitu ya. Ya. Baiklah, nanti kita akan tanya-tanya lebih lanjut ya Pak Wildan. Dan Kepala Direktur Indonesia Ramah Lansia atau IRL, Ibu Dwi Endah SKM MPH. Indonesia Ramah Lansia ya, biasanya ramah anak, sekarang lansia mulai diperhatikan. Karena jumlahnya ternyata sudah mulai banyak, betul ya Bu?
Iya betul, jadi apalagi Jogja gitu ya Mbak, itu sudah mencapai aging population. Sehingga supaya pertumbuhan lansia ini menjadi sebuah potensi begitu. Sehingga memang perlu adanya program bagaimana mereka bisa adaptif di usia tua. Dan itu ternyata butuh ilmu kalau untuk jadi lansia yang sukses itu. Sehingga kami melakukan pendampingan melalui kegiatan sekolah lansia supaya mereka bisa adaptif dan bisa istilahnya survive di masa tuanya. Jadi tidak terjadi post power syndrome, tidak marah-marah, bisa mengatasi pada saat sakit tertentu begitu. Kalau marah-marah itu nggak lansia tetap marah-marah soalnya ya. Oke, tapi juga apresiasi tadi kalau nggak salah yang kerawitan juga para lansia bukan atau belum lansia? Masuk sekolah lansia, sudah lansia? Wah, tepuk tangan kalau gitu ya. Itu salah satu bentuk bagaimana lansia tetap happy karena bisa menjalankan hobinya. Nah, karena tadi sudah dibisikin sama Bu Siwi bahwa di sini tuh ada lansia yang masih produktif. Izin ya Bapak Ibu, saya akan menemui dua di antaranya. Saya akan menuju ke depan sini. Boleh diberikan mikrofon untuk Mbah Widi sama Bu Atmi. Iya, Mbah Widi yang mana Mbah Widi? Weh, iki kok lansia loh kayak gini masih ABG ah. Weh, emang yoswonya berapa Mbah? 69. Oh tenane, Yakin. masa toh kayak masih 39? Saya 20. Oh iya, Cucunya cucunya berapa? 5. Cucunya 5, dari putra berapa? Putra 3. Putra 3, cucunya 5. Iya. Wah batinnya akeh. Ada. Iya. Terus ini katanya Mbak Widi ini masih punya usaha. Masih Menapa Mbak usahanya? jualan matengan, bubur Jualan sama matengan. sayur-sayur, gorengan, yaitu semuanya. Lauk-lauk. Lauk-lauk. Ya ayam, ya bebek, Oh, lele, walah banyak banget. telur semur, capcay, bakmi. Itu sejak kapan jualan? Sudah 16 tahun. Walah Dulu 16 jualan tahun. di Nggodean 40 tahun. Iya. Terus pensiun dari Nggodean jualan matengan 16 tahun. Sebentar, ini ada pensiunan godean ya? Iya. Oh, pensiun Udah dari pensiun, godean ya. terus jualan matengan. jualan matengan. 16 tahun. Oh. Sampai sekarang Oh. masih Sampai sekarang masih. semangat. Semangat, tepuk tangan dong. Itu masakan banyak sekali, itu yang masak siapa Mbah? Saya sama Mbak Kakung. Berdua? Berdua. Mana Mbak Kakung? Mbak Kakung? Berdiri Mbak Kakung? Pulang ngarit. Oh lah, ditinggal. Pulang ngaret. Ngarit. Berdua masak. Iya. Berapa masakan tadi coba? Ya itu Ingat enggak? yang nomor 1 bubur. Bubur, Terus nasi. nasi, Sayur. Sayur. Sayur oseng, sayur kuah, sayur gurih. oseng, kluwah, Kuah. kluwah. Kuah itu loh sayur bubur. Oh iya, Ya, sama sama sayur kentang. sayur kentang, Sambal goreng. sambal goreng, Ya ayam. ayam, Lele, lele, mangut, Ya bebek. bebek. adem. Sebentar, Mbak ingat enggak berapa tadi apa ya? Apa aja yo? Lali lo kancane. Oh iya. Yang ingat sama saya. Oh iya. Terus itu masaknya dari jam berapa? Masaknya racik-racik jam 2 siang itu bikin kupas-kupas. Terus sampai jam 11 malam. Enggak berhenti jam Ya 2 siang itu. sampai jam Terus 11 jam malam. 12 istirahat, bangun jam 2. Sampai jam 11 jalan ke pasar belanja, pulang istirahat, jam 1 bangun jam 2 lagi. Istirahatnya 2 jam. Saya yang Harus sebentar, betul saya yang itu. dengerin aja mau Ya. pingsan. La ilah. Itu. Jam 2 jam aja Ya, istirahatnya. kalau ada pesanan Mbak Siwi, Nggih. itu semalam sampai jam 2 siang sampai semalam nggak tidur. Bikin bubur beras 10 kilo. Enggak tidur. Nggak tidur. Lah ini Itu terus- yang bikin saya sendiri. Lah iki terus ndongake Yang ini enggak- banyak pesanan apa enggak? Ya, donga. Oh, lah nek banyak pesanan nanti enggak bisa enggak tidur-tidur. Ya,
didoain. Oh didoain tetap saya bisa supaya tidur, bisa tapi tidur. rezekinya lancar. Oh, berkah. jadi ini langganannya Bu Siwi. Iya. Enak semua makanannya Iya. berarti. Mudah-mudahan Oh. sangat cocok. Tapi ini ngomong-ngomong kalau jualan itu terus badi enggak? Ya enggak tahu. Oh, enggak tahu. Cuma harinya Kok iso? bisa cukup. Oh, cukup. Untuk membantu yang itu loh. Orang yang jemput-jemput sudah enggak bisa kerja itu mau bikin apa saya kasih untuk masyarakat. Di samping kanan kirinya. Oke. Oh, Gitu. apanya yang dikasih? Ya itu masakan apa saja. Oh, iya. Siapa yang mau tak kasih. Siapa yang mau tak kasih. Luar biasa, tepuk Ya. tangan dong buat Mbak Widi. Oh yang dikasih malah. Kok saya enggak ya? Ya, Saya belum nanti. lansia soalnya ya. Oh ya, berarti juga jualan tapi juga dikasih-kasih sama tetangga-tetangga. Iya. Lah Siapa terus, yang mau tak kasih. lah terus badine piye Bu? Batine saya bisa sehat, barokah mencukupi anak cucu saya suka. Wah, Semangat ini loh yang itu. luar Sehat. biasa. Sehat Tepuk itu nggak ada tangan. harganya. Banyak uang tapi nggak sehat. Dari masuk rumah sakit. Ini berarti jarang sakit malahan Mbak Widi. Nggak pernah. Enggak masuk pernah rumah sakit. Nggak pernah. Walah, ini saking Sehat. baiknya Iya, ya. iya. Aktivitasnya padahal jarang tidur ya. Oh, 2 jam. jadi teman-teman kalau nggak tidur nggak apa-apa kayak Iya, Mbak Widi, iya. tetap sehat. Sehat. Tapi yang lain diikuti ya, berbagi. itu. Nggih, boleh kita tepuk tangan buat Mbak Widi. Kasih semangat dong buat lansia yang lain gimana biar seperti Mbak Widi. Semua saudara-saudara saya Iya. ikuti gerak saya. Apa itu? Kesehatan nomor 1. Terus? Kedua semangat. Hidup sehat, baik hati, demam, saudara, teman, kanan, kiri, oke. Wes. Besok kalau sekolah lansianya sudah lulus, Ya. kita diundang ya. Ya. Wisudanya ya Mbak Widi. Ya, Nggih. Matur nuwun Mbak Widi. Lajeng Bu Atmi. Ya, Bu. Ini kalau Bu Atmi ini produksinya ada di depan sana ya. Bu, itu ada kentang. Itu produksinya betul, Bu? Iya. Ibu boleh tahu usianya berapa sekarang? 65. Wah, ini juga nggak kelihatan kalau 65. Usahanya sejak kapan, Bu? Sudah lama, tapi belum punya label, Mm-mm. belum punya halal, Mm. dan belum terdaftar di mana-mana. Padahal tetangganya Bu Siwi ya? Iya. Iya. Kalau ini nanti sebelahan malahan ya. Kalau ini nanti bisa dibantu oleh teman-teman Pulut. Tapi ngomong-ngomong Bu, di usia senja masih punya aktivitas usaha lagi. Kenapa Bu? Ya pertama karena saya itu di rumah sendirian, anak saya jauh semua, suami udah meninggal. Ya untuk kesibukan, untuk mengisi waktu. Mengisi waktu dan Jadi, kesibukan. Biar nggak sepi. Oh, tapi memang punya bakat masak apa gimana? Puji Tuhan. Oh, memang suka memasak. Nah, terus kenapa memilih produk kentang? Karena yang awet. Oh, yang awet. Ya, nanti 1 bulan pun tidak melempem dan masih enak. Oh, nanti kita icipin kalau gitu ya. Kalau 1 bulan aja masih enak. Terus ngomong-ngomong ini dijualnya di mana, Bu? Saya titipkan ke toko di daerah Cibungan. Juga itu teman anak saya dulu yang di UGM itu masih pada pesan ke saya. Oh, kok tahu? Anak-anak yang ini ngasih tahu. Dulu anak saya kerja di UGM, jadi teman-temannya masih ada di sana. Pernah merasakan, jadi pernah beli gitulah. Terus akhir-akhir ini masih punya nomor HP saya. Dia WA, nyebutnya Mak. Mak, masih bikin kering kentang toh? Ya masih toh Mbak, gitu. Jadi kayak Terus punya anak-anak lagi. Mereka pada pesen. Pada pesen. Oh, terus? Waktu puasa itu banyak yang pesen. Berkali-kali pesen Mbak dari UGM itu.
juga kalau nggak salah kemarin tuh di Kepatihan ya malahan. Di Mbak Dwi itu loh Bu Siwi. Ada yang ini, ada yang pesan? Iya ada yang Oh, pesan. berarti ini dari getok tular atau gimana? Iya mungkin. Jadi dari mulut ke mulut. Iya. Jadi malah udah Ya, laris. dulu kan dari Asmi itu anak saya. Kebetulan temen anak saya itu yang namanya Mbak Dwi saya, tapi kepanjangannya saya enggak tahu itu namanya. Itu kan menjadi sekretarisnya Bapak Sri Sultan. Terus kemarin tuh WA saya juga, tante aku pesen gitu. Kan aslinya Sulawesi dia. Jadi kalau manggil saya bukan mak, tante gitu. Jadi tergantung siapa yang Iya. konsumennya ya. Pokoknya Iya. semuanya ada yang bilang tante, ada yang bilang emak, gitu. Iya. Pokoknya diterima semuanya. Enggak apa-apa itu kan hanya sebutan. Iya, sebutan sayang lagi ya. Oke, ngomong-ngomong ini Bu, usaha ini masih pengen diapain sama Ibu? Maksudnya? Supaya biar apa nih? Oh, Selain label, mungkin perlu ditambah apa yaitu saya itu kendala pemasaran, Mbak. di pemasaran? Iya, Jadi seandainya nanti ada yang bantuin untuk memasarkan, boleh, Ibu boleh. boleh. Masih mampu nih, masih kuat. Kalau nanti laris banget, Masih, tapi gimana? saya itu sehari paling pol 10 kilo kentang. 10 kilo. Lah nanti kalau pesanannya 20 kilo. Ya, puji Tuhan memberi pekerjaan teman yang lain. Oh, jadi Ibu akan mencari lagi teman-teman yang akan bisa membantu Ibu. Wah, luar Di samping biasa. itu, Bu, saya punya keterampilan juga itu membuat batik. Batik tulis. Membatik? Iya. Oh ya? Sampai sekarang? Iya. Oke, terus? Kendala juga pemasaran juga. Oh, baik. Tapi ini usaha yang lain ya. Iya. Tapi kalau misalnya nanti suatu saat ada yang tertarik, boleh ke buat Boleh, nih ya. boleh pesan. Oke, Boleh. pesannya buat para lansia yang lain biar seperti Ibu tetap produktif apa Bu? Pesan kepada ibu-ibu lansia, monggo kita sesarengan atau bekerja sama untuk mandiri atau membuat produksi kita masing-masing. Entah yang mampu membuat makanan basah atau membuat kue-kue kering atau kue basah. Ini ada lagi lansia yang pakatnya membuat emping. Wah, iya toh. Ya. Ya. Jadi tetap produktif nih lansia-lansia Iya, yang tetap ada di sini produktif. ya. Ada juga yang berpakar membuat gurame. Baik gurame bakar, gurame asam manis itu pintar juga. Tapi entah lansia atau belum ya Bu Eni. Bu ini belum lansia Oh, kok. Bu Eni belum Iya. lansia. Tapi sudah dimulai dari sekarang ya. Insya Allah nanti tetap sehat gitu ya. Oke, baik. Matur nuwun Bu. Kita berikan tepuk tangan untuk Sami-sami. ibu-ibu kita ini. Dan saya dengar karena banyak lansia yang di sini masih produktif, ada yang pinter masak, apa itu buntel, nggih mboten? Iya, apalagi? Botrok. Wah, kayak pokoknya. Kalau gitu apresiasi sekali lagi ibu-ibu. Semoga ini juga memberikan para lansia di luar sana yang sedang menyaksikan ini masih banyak yang bisa dilakukan supaya tetap sehat dengan tetap produktif. Kita lanjutkan tetap di Terima Sarasehan kasih. Sibakul.
Ya, semoga ada motivasi juga di luar sana supaya para lansia kita jadi jauh lebih produktif dengan adanya banyak juga yang lain yang masih juga punya usaha. Nah, Pak Wildan ini karena tadi jumlah lansia di Sleman sendiri ternyata cukup banyak. Berarti ini di satu sisi itu harapan hidup penduduk Sleman itu cukup tinggi. Dan kalau dilihat dari jumlahnya ini banyak perempuan apa laki-laki Pak? Banyak perempuan. Pakai mikrofonnya Pak, mohon maaf. Di samping kanan ya. Nah, Pemkab Sleman sendiri punya program-program apa Pak untuk lansia di Sleman? Ya, kalau untuk lansia memang ini kita baru merintis untuk sekolah lansia ini. Jadi lebih pada pembekalan para lansia itu sebenarnya bukan orientasi untuk produksi ya, tapi lebih kepada bagaimana kemandirian untuk menjalani usia tua gitu ya. Jadi bagaimana tidak membebani anak cucunya dengan bisa mandiri ke kamar mandi sendiri, ke pakai ganti baju sendiri gitu, segala macam itulah yang kemudian bagaimana dengan pemahaman itu beliau menjadi orang yang bahagia begitu ya. Jadi kalau di kami memang tidak sampai kepada meningkatkan produktivitas yang sifatnya komersial tidak. Tetapi memang kami punya program untuk pemberian bantuan stimulan dana untuk usaha. Tetapi itu memang tidak untuk lansia tapi untuk segala usia. Jadi yang lansia memang praktis kami lebih berorientasi kepada bagaimana membekali para lansia itu untuk hidup bahagia, memang tidak semata-mata untuk produktivitas. Tapi itu mereka yang lebih mandiri ya, tidak Iya, tergantung. gitu. Oke. Tapi di sisi lain sebenarnya kalau kita mau belajar dari negara lain kan Indonesia aja gitu yang kalau orang tua masih bekerja itu rasanya nggak tega gitu ya, nggak lazim gitu ya. Padahal di negara lain malah lansia-lansia masih bekerja karena mereka masih merasa bisa produktif gitu. Ya. Kalau di Sleman mungkin nggak akan jadi seperti itu. Justru didorong untuk tetap produktif biar lebih sehat. Ya, dengan event ini saya rasa kami akan berpikir untuk ke sana ya. Karena faktanya tadi cerita dari Bu Fatmi sama Bu siapa tadi? Bu Atmi sama Mbak Widi. Mbak Widi tadi itu seusia itu. Dan saya juga teringat. Lebih sehat malahan. Iya, kita sama-sama ingat Mbah Lindu, perso nggih, Mbah Lindu. Iya, yang legend gudeg ya. Legend gudeg Jogja itu kan. Udah sepuh sekali kan. Tetapi malah semakin tua itu semakin enak masakannya. Dan kita mencari makanan yang legend, makanan botok, makanan apa tadi, botok, kemudian yang model-model ala jadul ya. Makan jadul itu nggak mungkin dimasak oleh generasi muda, nggak mungkin. Pasti oleh generasi yang sudah sepuh. Sehingga ini menjadi membuka pikiran kita bagaimana kenapa tidak untuk beliau-beliau ini diberdayakan gitu, untuk bisa menjadi eksis memproduksi makanan yang itu memang dicari orang. Karena orang rindu makanan lama, bukan semua serba baru enggak. Jadi dan itu tidak mungkin dibuat oleh orang-orang yang muda gitu kan, harus orang-orang yang lansia. Rasa legend, nasi goreng legend, bakmi godok legend, gudeg legend itu pasti dibuat oleh orang-orang yang sudah notabene sudah lansia. Nah inilah sehingga kami berpikir untuk bagaimana kami akan membuat program yang itu nanti bisa membekali lansia untuk bisa berproduksi walaupun hanya sebatas untuk by order ya. Tadi bukan untuk yang komersial besar-besaran karena mengingat usianya memang yang sudah sepuh. Jadi kalau dipaksa untuk produktivitas yang sangat besar mungkin kita mau nggak mau ya nggak tega juga ya. Kecuali memang anak buahnya banyak gitu ya. Kalau saya itu Mbak. Iya baik. Saya aja nggak merasa pengen retired Pak. Kalau retired perasaan terus jadi nggak ngapa-ngapain gitu boring gitu ya. Iya tapi ini menjadi wacana buat kita. Tapi saya juga jadi penasaran nih karena kan ketika lansia ini diberdayakan tadi Pak. Itu lansia yang masih bisa berproduksi itu nggak pakai resep kan Pak. Sudah langsung di luar kepala itu Pak. Dan nggak lupa resepnya ya. Kalau di sekolah lansia ini kan biar nggak lupa gitu ya. Bu ini dari BKKBN. Gimana sekolah lansia ini secara kurikulum Bu. Saya membayangkan ketika disebut sekolah ini berarti ada kayak kurikulumnya. Kemudian ada pengajarnya. Ada seperti itu kah Bu Andi nantinya? Jadi sekolah lansia memang punya panduan. Ya, ada panduan khusus ya untuk membentuk sekolah lansia ya. Tentu di panduan itu jadi ada tim fasilitator
yang akan memfasilitasi untuk mengajar. Itu satu. Kemudian nanti di sekolah lansia itu akan ada ketua kelas. Ya, Ada jadi tutornya. Ada ketua kelasnya Oh. yang nanti siapa tahu ya, kadang-kadang kan dia lupa itu ya. Name Name-tagnya tagnya. ya. Itu salah satu mengingatkan, itu salah satu tugas dari ketua kelas. Ya, kemudian mengontrol sudah berapa yang hadir ya seperti itu ya. Kemudian sekolah lansia memang seperti itu. Jadi memang di buku panduannya memang sudah ada yang standar ya, kita katakan standar karena memang ya ini kita kerjasama dengan IRL ya. Oke. Jadi memang kalau kita mau melihat seperti apa materi-materi yang akan disajikan, memang materi itu memang dibutuhkan. Mereka ini memang membutuhkan itu materi. Salah satu contoh yang tadi disampaikan oleh Bu Endah ya. Bagaimana sih supaya lansia itu kalau saya bilang marah-marah, ya kita bisa redam, kita bisa minimalkan. Ya contoh. Kemudian bagaimana lansia itu selalu dengan posisi dia bahagia. Makanya ada SMART tadi yang saya Diajarin di situ, Bu. Ya, jadi itu pelajaran-pelajaran seperti itu dan saya pantau langsung juga. Jadi beberapa pada saat mereka sekolah, jadi dalam proses mereka belajar itu memang tidak seperti dengan anak-anak siswa SMP, SMA, perguruan tinggi, enggak seperti itu. Jadi ini memang modelnya lebih banyak bentuk permainan. Ya, sehingga kita berharap bahwa mereka enggak boring dengan materi-materi yang akan disajikan. Saya ajak ikut senang. Jadi activity gitu ya, Bu ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau kita mau melihat memang dia standar ya, sekalipun ke depan ini tentu ada pengembangan ya dengan melihat kalau di standar 1 apa sih yang kurang, yang harus ditambah lagi, demikian pula standar 2 dan sampai di standar 3. Tetapi untuk standar 1 memang ini lebih kepada lansia itu sendiri. Jadi pembelajaran yang diberikan memang khusus lebih fokus pada dirinya. Nanti Bu Endah secara teknis itu akan memberikan di standar 1 apa sih, standar 2, standar 3. Kemudian di standar 2 jadi bagaimana ini melibatkan anggota keluarga. Jadi karena ini mohon maaf dari beberapa lansia yang saya sempat aja untuk diskusi itu rata-rata mereka hidup sendiri. Ya, ada yang hidup sendiri, kalau pasangannya masih ya mereka hanya hidup berdua. Ya, kita berharap bahwa coba kita bayangkan dengan usia 70, 80 kemudian hidup sendiri. Ya, tentu ada pembelajaran yang kita berikan. Tapi ada satu hal yang ini menarik yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Di daerah istimewa Yogyakarta, lansia ini ya itu memang mandiri, orangnya mandiri. Kenapa? Karena dia hidup sendiri. Sehingga segala sesuatu ya dia kerjakan sendiri. Sehingga motivasi hidup itu memang terpacu untuk selalu beraktivitas. Jadi beberapa yang saya sempat diskusi, justru dia sakit kalau hanya duduk aja. Nah, makanya lansia-lansia yang ikut juga ya di beberapa tempat saya lihat itu aktif sekali. Justru sekali lagi sakit kalau dia tidak beraktivitas ya. Salah satu contoh, ada salah satu ya di rumahnya itu penuh dengan tanaman. Ada tanaman cabai, macam-macam, terong, tomat. Nah, kemudian saya tanya ini dijual. Ya, kalau ada yang membeli dijual. Tapi kalau tidak dia berbagi dengan tetangga. Dan itu membuat dia bahagia, membuat dia senang. Nah, sehingga motivasi hidupnya itu akan semakin kuat. Ya, itu yang terjadi di daerah istimewa Yogyakarta. Mohon maaf saya dari Sulawesi Selatan sebelum ke sini itu jauh. Tidak seperti itu. Karena di sana prinsip kalau orang di sana kalau namanya lansia hidup sendiri dianggap kita lupa kepada orang tua. Tapi di sini tidak. Ya, kalau di sini justru dengan hidup sendiri atau berdua dengan pasangan justru membuat semangat hidup. Ya mungkin ini perlu dikaji lebih jauh. Apakah memang ini salah satu faktor membuat lansia ini panjang umurnya. Jadi seperti itu ya. Baik, jadi malah didorong untuk tetap aktif ya Bu.
Iya, kita ya. nggak harus produktif jualan, nggak harus sih. Tapi ketika aktivitas itu tetap dilakukan. Jadi anak-anak jangan malah bikin orang tuanya nggak boleh ngapa-ngapain gitu ceritanya ya, Bu Andi ya. Baik, ini menarik. Ini catatan buat kita-kita nih yang masih muda ya. Kalau orang tuanya masih aktif, berarti jangan dilarang karena itulah yang salah satu yang bikin sehat. Apalagi kalau bisa melakukan hal-hal produktif yang itu membahagiakan mereka, itu akan menjadi nilai tambah ya. Oke, saya ingin ke Bu Kepala Sekolah, Bu Direktur ya. Tadi penasaran banget ke yang disampaikan oleh Bu Andi. Ada 1, 2, 3. Ini ngomong-ngomong tadi juga dipilih kepala sekolah, ketua kelas gitu ya. Itu biar apa? Ya, jadi tadi yang disampaikan Bu Andi betul. Jadi sebetulnya kalau melihat kurikulum itu kan memang 7 dimensi lansia tangguh. 7 Gitu. dimensi lansia tangguh. Ini menjadi Apa itu Bu? indikator lansia sukses. Oh. Jadi semakin tua spiritualnya semakin baik. Semakin tua fisiknya tidak menurun drastis. Semakin tua intelektualnya semakin baik, artinya tidak pikun. Semakin tua emosinya bisa ditata dengan baik. Semakin tua malah bersosialisasi, artinya dimensi sosialnya semakin baik. Semakin tua aspek vokasional. Vokasional itu artinya hobi, pengembangan seperti Bapak Ibu lansia di sini yang punya usaha, yang punya potensi itu terus dikembangkan. Nah itu di sekolah lansia Jadi malah juga didorong diajari. untuk terus dikembangkan Betul, saja. Iya. Dan yang terakhir semakin tua lingkungannya semakin baik, keluarganya semakin baik, tetangganya, lingkungan fisik dan sebagainya. Nah untuk itu ada namanya standar 1. Standar 1 itu fokusnya bagaimana lansia itu menemukan kebahagiaan dengan dirinya sendiri. Jadi bahagia itu bukan tergantung, saya bahagia nek anakku teko, nek ora teko aku ora bahagia. Nah, itu kan susah jadinya Mbak. Betul. Nah makanya di level S1 ini nanti materi-materinya menunjang mereka tidak ada anaknya datang, gajian nggak gajian, ada order atau nggak order, yang penting bahagia. Nah itu di level S1. Wah itu kalau yang nonton di depan ini tetap nggak bahagia karena nggak ada duit. Iya itu berarti Tapi saya PR-nya. penasaran ini gimana caranya biar yang belum sekolah lansia nanti pengen. Ya, ini Gimana salah satu caranya tetap bahagia? Upaya sosialisasi. Jadi tadi di level S1 bahagia gitu ya. Karena sebetulnya ilmu bahagia itu ada ilmunya. Jadi kalau sejak muda itu galau, maka dia itu seperti belum menemukan kebahagiaan dirinya sendiri. Rata-rata misalnya orang-orang sepuh begitu ya, aku nek bahagia nek tanggal 6, nek tanggal 6 aku ora bahagia. Nah, berarti itu belum ketemu bahagia. Karena sebetulnya kebahagiaan itu ada 2. Tidak khawatir dengan masa depan dan tidak terlalu bersedih hati dengan masa lalu. Itu sebetulnya jadi Tidak menikmati khawatir hari dengan masa depan. dan tidak terlalu bersedih hati dengan masa lalu yang sudah lewat. Jadi dia menikmati hari itu. Makanya di sekolah lansia itu ada ketua kelas. Nah tadi yang disampaikan ketua kelas itu harapannya dia itu memberikan stimulasi bahwa karena di level S1 bahagia dengan diri sendiri, level S2 nanti bahagia bersama keluarga, dan level S3 nanti bahagia menebarkan manfaat kepada masyarakat menjadi duta lansia. Yang itu diajarkan di ketua kelas tadi. Jadi ketua kelas itu nanti harapannya menjadi contoh begitu. Duta lansia dan nanti menjadi pionir bagi lansia-lansia. Bahkan ini nanti ibu-ibu di sini bisa menjadi guru untuk sekolah lansia mata kuliah vokasional. Iya malah tadi saya bicara Jadi dengan alumni sekolah betul, lansia. bisa menjadi narasumber. Jadi narasumber Betul. lagi. Karena tadi yang disampaikan Bu Widi itu luar biasa. Beliau itu sangat open mind, jadi melihat kebahagiaan itu bukan dari materi. Apa yang bisa diberikan, apa yang bisa dilakukan, itulah yang membuat beliau itu tetap bisa sehat. Itulah kebahagiaan sejati itu seperti itu Mbak. Wah, besok gitu loh Mbah. Kalau sudah lulus, itu jadi guru. Sageng boten. Wah, si Mbah malah ngantuk Angop sih, iya. Ternyata bisa. Tapi ngomong tadi sudah kepilih kepala sekolah sinten je? Pak Suradi. Pundi kepala sekolah? Kepala sekolah, ketua kelas. Wow, siap-siap Pak Ketua Kelas ya besok ya. Ini jadi contoh. Nah selain jadi bahagia, tadi jadi apa lagi? Kalau nggak salah kan salah satu kendala utama juga lansia itu adalah demensia. Ya, Nah apakah itu juga nanti ada caranya ini untuk bisa mengurangi demensia? Iya betul. Jadi untuk lansia secara umum kita akan ajarkan mudahnya begini.
ada 3 olah yang perlu dikelola oleh seorang lansia. Bahkan kita sendiri yang belum lansia, saya juga belum lansia Mbak ini. Ya, jadi ada 3 olah. Yang pertama olah pikir. Itu aspek kognitif, itu yang penting sekali supaya tidak pikun. Jadi bagaimana mengingat memori masa lalu yang menyenangkan, begitu. Melihat album foto zaman dulu, begitu. Itu salah satunya. Atau terapi tadi kita ajarkan juga brain gym, itu salah satunya. Jadi olah pikir. Yang kedua olah rasa. Jadi rasa itu yang dikelola supaya tidak sedikit-sedikit dipikir. Misalnya wah ini jualan saya kok nggak laku, yo wes rapopo kayak ketonggone, begitu. Jadi itu yang perlu dikelola supaya tidak stres. Nah, itu olah rasa, emosi supaya tidak mudah marah-marah. Ada caranya 90 detik cara supaya tidak marah, nah begitu ada caranya. Itu yang diajarkan di sekolah lansia. Yang ketiga olahraga, aspek fisik begitu. Jadi olah pikir, olah rasa dan olahraga itulah yang seimbang begitu. Itu yang nantinya diajarkan di sekolah lansia supaya tetap sehat, panjang umur dan bahagia. Oke, ini yang muda-muda jadi kepengen juga nih. Maksudnya wong ya masih muda aja olah pikirnya pikirannya galau, rasanya juga galau, raganya nggak pernah olahraga gitu ya. Nah pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana ini nanti dibentuk dalam activity. Dan sebaiknya sejak kapan lansia itu mulai sekolah lansia sebaiknya tetap di Sarasehan Sibakul. Sri Sultan itu memberikan nama ke kami melalui istri Sri Sultan, yaitu beliau ketika bahwa Mbah iki tok jenengke jadah tempe Mbah Cari dan tadi rezeki anak cucumu. Itu nyata sampai sekarang dan saya generasi keempat yang meneruskan jadah tempe ini. Bapak itu kan dulu dukuh, jadi diberi amanah sama Sri Sultan Hamengkubuwono IX untuk menanam teh di daerah Sangigalo. Kalau bisa teh di DIY ini apapun yang terjadi ya tetap lestari gitu. Berharapan kopi merah ini bisa lebih dikenal, bisa lebih diterima oleh penikmat kopi dan bisa membawa nama Kulon Progo maupun daerah Yogyakarta itu sendiri. Iya, masih di Sarasehan Sibakul edisi spesial untuk pemberdayaan lansia melalui ekonomi produktif. Nah, saya mau tanya dulu dari Bapak Ibu yang tadi sudah mulai dikasih bocoran kalau anak sekarang bilang di-spill programnya sekolah lansia. Tadi masih ingat diajak brain games? Walah angel opo kuwi Mbak? Senam otak. Tasih kamutan mboten Mbah? Coba kayak apa yo? Itu apa itu? Jempol? Oh tembak. 1. Menapa malih? Ayo. 8. Wah kok malah ngene-ngene. Ini joget ini bukan 8. Oh jempolnya buat angka 8. Terus apa lagi? Jempol sama jentik, terus diapain? Gonta ganti. Oh sing kae mbae lali ndelokke kancane sik lagi kelingan ya. Terus apa lagi? Telinga kanan. Loh kok telingane kancane? Telinga sendiri ya, sama apa? Oh sanggulnya rusak. Oke, tepuk tangan dulu dong masih ingat ternyata buat Mi ya. Ini besok jadi guru buat yang lain. Emang kayak gitu ya Bu Dwi? Apa salah satu aktivitinya?
Ya, itu salah satunya. Jadi memang ada, ini salah satu terapi untuk brain gym. Nanti ada lagi senam lidah. Senam lidah? Senam lidah itu biar ada. nggak bersilat lidah atau gimana? Oh. Ya supaya supaya tidak cepat pikun, lalu juga untuk mencegah non sewu stroke begitu ya. Jadi lidah itu juga perlu exercise begitu. Dilatih juga. Dilatih begitu. Lalu ada lagi terapi tidur bagi yang tidak bisa tidur. Jadi cukup 10 detik bisa langsung sare bleksek begitu. Oh, gimana caranya, Bu? Atau Ikut dicobakan sekolah kepada lansia. narasumber supaya nanti langsung tidur tertidur. Iya. Itu nanti ada lagi terapi senam kegel supaya menawi batuk di sini bawahnya tidak ikut batuk. Untuk mencegah ngompol itu juga ada terapi senam kegel. Jadi tidak hanya buat ibu-ibu muda yang kegel, ternyata iya, tapi buat yang lansia juga. Betul, penting supaya sekali. tidak jalan tol. Jalan gitu. tol, Oke. begitu. Oh. Itu salah satu. Iya. itu, Bisa betul. depan belakang ya, Bu. Jadi artinya diperkuat otot. Perineumnya Otot, gitu iya, ya. perineumnya, betul. Ternyata banyak sekali aktivitasnya dan semuanya itu di dalam berapa lama, Bu, sekolah? Jadi untuk S1 nanti ada 8 sampai 10 kali materi dan itu di S1 tuh S1 standar 1. Oh, standar 1. Iya, 8 sampai 10 dan mereka ada PR. Jadi nanti setiap materi ada terapi dan mereka nanti mengerjakan di rumah. Kalau nanti Begitu. nggak dikerjain PR-nya, suruh Iya. berdiri. Nanti ada teman-temannya nanti yang akan mengingatkan. Jadi ayo dikerjakan Mbah sesuk ben melu sekolah lagi gitu. Jadi ada mekanismenya Betul. masing-masing untuk Iya, mengingatkan. mengingatkan. Oke, itu baru S1, Bu. S1 nanti Katanya S2 sampai juga S3. ada lagi Oke. gitu sampai S3 ya harapannya S3 ini nanti sudah ketemu potensinya apa. Misalnya tadi potensinya ada yang berdagang, jualan, itu bisa memberikan materi untuk memberikan motivasi kepada lansia-lansia yang lain begitu. Jadi potensi misalnya sekarang buat Mbak Widi ini Betul. sudah ada, ini bisa jadi motivator Bisa. untuk yang lainnya ini Betul. soal usaha. Iya. Atau nanti misalnya kerawitan, ini juga berkesenian. Iya, di sekolah lansia yang lain. Jadi nanti ada namanya ekstrakurikuler gitu. Bisa ada ekstrakurikulernya karawitan atau memasak ataupun ada itu pramuka lansia gitu. Jadi ya istilahnya potensi-potensi lansia atau siswa didik ini dikembangkan supaya mereka terus produktif dan aktif sesuai kemampuan tentunya. Baiklah. Iya. Saya melihat Pak Widi agak berpikir untuk nanti gimana ini enaknya gitu ya. Baik. Bu Siwi ini karena Bu Siwi juga memberikan perhatian kepada perekonomian khususnya lewat Dinas Koperasi dan UKM DIY. Tapi ini secara khusus juga ada yang istimewa karena lansia-lansia kalau masih produktif ini juga tadi Bu Ratmi misalnya Bu Atmi masih pengen diberikan fasilitasi. Mungkin juga kah Bu? Nggak ada batasan usia kan kalau di Dinas Koperasi UKM ya? Ya, matur nuwun Mbak Marta. Jadi tadi udah terakhir tuh enak tinggal nambah sedikit ya. Jadi kalau tadi Pak Wildan menyampaikan kalau Pak Wildan ini tidak lebih ke produktif dalam arti ada tambahan ekonomi mungkin gitu ya Pak Wildan. Tapi bagaimana para lansia ini produktif untuk dirinya sendiri. Tapi terhadap bagaimana ada tambahan itu bonus. Menurut kami seperti itu. Nah, bonus inilah yang mestinya harus ada pengelolaan tiba-tiba bisa ada bonus kan. Saat ada usaha, saat kita punya karya, saat kita punya produk. Kalau itu nggak dikelola pastinya produk mungkin hanya dikonsumsi sendiri. Bagus nggak? Ya nggak apa-apa. Tapi alangkah baiknya kalau ini sebetulnya lebih kalau dikonsumsi sendiri, didar sendiri, bisa untuk dipasarkan atau dijual lah seperti itu. Nah, kami di Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta ada Sibakul ya, kita terus berkolaborasi sama Bu Andi bagaimana UPPKS ini juga bergabung dengan Sibakul juga ya Bu ya. Jadi usianya memang tidak dibatasi. Dalam hal-hal tertentu memang kami ada pembinaan yang umurnya 40 tahun ke bawah itu memang ada. Tapi untuk yang umum itu enggak ada batasan usia. Yang pasti punya produk, punya karya, melakukan aktivitas, hasilnya apa. Nah tinggal kira-kira mau kemana nih, kira-kira seperti Bu Atmi tadi kan sampaikan, saya itu belum ada legalitasnya loh, mungkin karena ini lebih 1 minggu harusnya ada PIRT-nya, ada logonya, bagaimana cara packaging yang pas itu. Nah bisa nggak ini gabung ke Dinas Koperasi? Bisa gitu. Setelah gabung apakah diem aja? Enggak, memang harus aktif ya Mbak Marta. Jadi saya itu sama Bu Marta muter-muter di seluruh, semalam aja masih muter ya Mbak Marta ya di Kudian ya.
Jadi kalau kami di Dinas Koperasi ini siapapun tidak dibatasi usia, yang pasti mereka Bapak Ibu masih punya aktivitas, ada usaha yang nantinya usaha ini juga bisa dinikmati atau bisa dijual lah, katakanlah seperti itu, maka kami akan mendampingi karena kita punya fungsi untuk memfasilitasi apa yang dijual, apa yang dipasarkan ini harus sesuai dengan standar. Standarnya apa? Mungkin rasanya, bahannya, cara penyajiannya, kayak kemasannya, kok kemasannya kurang menarik, oh kemasannya ini, oh cara penyajiannya gitu, ini juga harus disajikan. Jadi kita dampingi di sana. Mungkin legalitasnya sekarang untuk makan minum ini kan mulai 2024 tanggal 17 Oktober ini kan dengan Undang-Undang Nomor 33 kan harus halal, meskipun ini berproses. Ini Dinas Koperasi gimana? Ya kami mendampingi kira-kira produknya kayak apa. Kami tahun ini ada 1.100 produk UMKM yang kita fasilitasi, Bu Andi. Bisa enggak ini dari Bapak Ibu sini? Memungkinkan sekali gitu. Tapi pastinya ini juga memang banyak sekali. Jadi saya sering menyampaikan yang cepat itu yang akan mendapatkan fasilitas. Jadi banyak sekali yang mengakses ke dinas kami untuk mendapatkan sebuah fasilitas. Kadang kami memang jemput bola. Hari ini pun kan kita juga melihat terhadap apa sih yang dipunyai dari Bapak Ibu di wilayah ini untuk potensinya yang nanti bisa kita kembangkan, tapi kita kembangkan, kami akan mengembangkan di saat ada komitmen atau partisipasi. Bapak Ibu ngerasa kayak apa ya kira-kira? Apa yang mau dikembangkan? Kayak Bu Admi, Mbah Widi kira-kira wah pun ngeten mawon pun cukup. Nah ini kan nggak bisa. Tapi di saat ya saya pengen maju, usaha saya tolong untuk dipasarkan. Saat dipasarkan pasti ada syarat-syaratnya. Ya ini harus ada PIRT-nya. Oh kalau yang ini Mbah Widi, Mbak Mini ada PIRT-nya enggak? Karena kan enggak lebih dari 1 minggu, enggak perlu. Cuman cara mengolahnya mungkin yang bagus bagaimana gitu. Itu nanti kami akan hadirkan dengan Bapak Ibu di Dinas Kesehatan dan Balai POM. Karena sana akan, oh dapurnya yang bagus ini nanti posisinya seperti ini, bahannya seperti ini. Oh mungkin enggak terlalu banyak MSG ya Ibu kan seperti itu. Nah itu biar apa? Biar yang mengonsumsi, biar yang beli ini juga dijaga akan bagaimana kesehatannya kan tadi angka usia harapan hidup kan mestinya juga dari kesehatan juga. Jadi itu Mbak Marta. Jadi kalau kami tidak ada batasan usia, siapapun yang nantinya akan melakukan aktivitas dan punya cita-cita, punya harapan untuk produk saya atau usaha saya itu bisa laku untuk dijual, katakanlah seperti itu. Maka mari bersama-sama kita belajar karena yang paham akan apa yang nanti dituju itu sebetulnya kan dari Bapak Ibu sendiri gitu. Tinggal kami nanti akan mengarahkan seperti itu dan kalau ada kita fasilitasi. Oke, dan hari ini buat ini nanti kalau mau tanya gimana enaknya mereknya gitu ya, mau dikasih apa. Hari ini ada Mas Dimas kok sama Mas Reza. Nanti boleh tanya-tanya. Nanti saya gandeng, ya. Saya kasih tahu mereka berapa. Foto produknya ada nggak Pak? Ada. Nah nanti kayak Bu Admi, Mbak Admi ini mungkin mau difoto produk. Di sana kita fasilitasi. Jadi kita memang muter ke beberapa daerah itu bawa fasilitas. Bisa foto produk, fotokan. Betul. Nanti fotonya bisa hasilnya bagus. Saya langganan buburnya Mbah Widi itu Bu Andi. Kalau hari Jumat pos bindu di Dinas Koperasi biasanya. Tapi saya sering ditegur. Jangan mendadak gitu. Kalau mendadak nggak bisa gitu. Nah itu maklum karena tadi lansia juga gitu. Jadi kan nggak bisa mendadak gitu. Tapi intinya kenapa ini? Karena ternyata gudegnya Mbah Widi saya bawa ke kantor ini ya pada yang suka gitu. Sampai 100 pack, sampai berapapun ini kok habis. Oh berarti ini masuk tinggal sebetulnya apa cukup seperti ini atau mau dikemas lagi. Ini kan tinggal ini. Mungkin Mbak Widi punya putra-putri yang bisa meneruskan kan seperti itu. Kalau lansia tidak harus lansianya, tidak harus yang bersangkutan, tapi bisa diteruskan oleh putra-putrinya. Putra-putrinya memasarkan. Eyangnya atau bapak ibunya yang memproduksi. Ini juga menjadi bagian di sana. Sana ada Mbak Eri ini juga sudah ikut MBIS. Ya, nanti kan biasanya sudah bagaimana ikut MBIS nanti bisa menelurkan ke teman-teman yang lain gitu. Jadi ini kan menjadi bagian Pak Wildan. Jadi harapannya nanti kami mohon supportnya dari Bu Andi, Pak Wildan sama Ibu Indah ya. Ini terkait dengan bagaimana sebetulnya tadi tidak hanya cukup S1 kayaknya Bapak Ibu
mau S3 kan? Ya, semangatnya S3 Bu Indah, Bu Andi, kami mohon supportnya Pak Wildan nanti. Kalau tidak sampai S3 nanti kita geruduk Pak Wildan ke Kabupaten Sleman. Nggih, matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Boleh dong beri tepuk tangan buat Bu Siwi. Itu Simbah di sana S3 ki apa to nok gitu ya. Aku ngerti niki es cendol ya Mbah sama es camcao ya. Nggih. Iya. Nah, ini di menit-menit terakhir masing-masing boleh memberikan dari perspektif Bu Andi bagaimana nanti harapannya sekolah lansia ini, BKKBN ini sebenarnya bagaimana di ujungnya sana untuk para lansia Indonesia biar Indonesia lebih baik. Ya, jadi harapannya kita bagaimana lansia-lansia kita, karena ini memang khusus daerah istimewa Yogyakarta itu memang sudah di angka 16, sekian. Ya, artinya bahwa ke depan ini kan akan bertambah terus. Kemudian kalau yang lansia bertambah terus berarti kan umurnya bertambah terus ya. Sehingga memang harapannya kita bagaimana lansia ini bisa menjadi lansia yang smart. Dia sehat, kemudian mandiri, kemudian aktif, kemudian produktif dan bermartabat ya. Ini yang lansia smart ya. Yang smart ya, itu singkatan ya, smart. Kemudian yang kedua tadi saya nyambung bahwa kalau di BKKBN ya, kalau di BKKBN kita juga punya kelompok yang kami kerjasama dengan Dinas Koperasi, yaitu kelompok UPPKA. Jadi upaya peningkatan pendapatan keluarga akseptor, dan itu tidak membatasi bahwa lansia itu nggak bisa masuk, nggak ada. Ya, sepanjang lansia itu memang mau, kemudian memang punya keterampilan, tinggal diarahkan, ya itu bisa membentuk satu kelompok. Sekarang itu ada kelompok bina keluarga lansia, tapi punya produk. Saya angkat dari Sulawesi Barat, karena kemarin saya dari Sulbar, itu ada kelompok BKL, jadi khusus untuk membuat pernak-pernik ya. Jadi untuk cenderamata itu diproduk dari situ. Jadi kalau ada pengantin itu pesannya di situ. Itu salah satu. Dan kita tahu bahwa yang paling tua itu di usia 90 sekian tahun. Dan itu masih aktif. Tangannya masih masih sehat untuk membuat pernak-pernik. Pada ini dibutuhkan keterampilan. Jadi itu merupakan bahwa lansia ini kalau dia diarahkan, ya diajari. Nah, kemudian seperti apa tadi disampaikan Bu Endah, ya mulai dari secara fisik, kemudian emosionalnya. Jadi kalau terpadu semua insya Allah ya kita berdoa bahwa dengan program ini tentu BKKBN tidak berdiri sendiri, tetapi kerjasama dengan IRL, kerjasama dengan Ibu Siwi sebagai Kepala Dinas Koperasi, tentu disupport dari Kepala UPDKB ya Kabupaten. Karena ini memang untuk BKL itu yang merupakan cikal bakal pembentukan sekolah lansia, dan itu ada sama Pak Wildan ya. Kalau di BKKBN perwakilan di daerah istimewa Yogyakarta itu kan kita tidak secara langsung, tetapi yang punya wilayah adalah teman-teman yang ada di kabupaten kota. Jadi sekali lagi ya mari ikut sekolah lansia, kita wujudkan lansia yang smart. Ya, oke, terima kasih Bu Andi. Boleh dong Mbah-mbah tepuk tangan dulu buat Bu Andi. Iya. Tepuk tangan juga bikin set. UKM juga lansianya naik kelas dengan sekolah ya. Pastilah. Naik kelas dari S1, S2, naik lagi S3 gitu ya. Nah, Pak Wildan ini yang punya wilayah ini tadi yang ditunjuk Bu Andi. Tanpa dukungan dari Pemkab, tanpa dukungan dari keluarga, lansianya juga nggak bisa keluar. Bagaimana upaya Pemkab supaya ini masif nantinya terjadi di Sleman, Pak? Iya, jadi menjadi komitmen kami di Kabupaten Sleman itu karena kami menyadari bahwa penduduk lansia di Sleman itu tinggi, ya, usia harapan hidupnya juga tinggi, sehingga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk memberikan satu hal yang positif bagi para lansia ini. Yang jelas adalah yang pertama adalah harus bahagia tadi. Jadi bahagia dan beraktivitas di usia yang lansia ini memang tidak semua aktivitasnya itu menghasilkan sebuah nilai tambah atau berupa pendapatan untuk menghasilkan, enggak.
tidak semua aktivitas seperti itu. Ada aktivitas yang memang bisa bersosial, beraktivitas sosial, ya, sosial kemasyarakatan, ya, tanpa menghasilkan sebuah produk yang itu bernilai uang, tapi juga bisa memproduk sesuatu yang itu bisa menghasilkan uang. Sehingga kami mendirikan sekolah lansia itu dalam rangka membekali para lansia kami itu bisa beraktivitas yang membuat bahagia, senang melakukan itu sehingga membuat beliau-beliau ini bahagia. Gitu. Jadi ini yang kami harus lakukan dan kami sudah merancang dengan beberapa program dan kami tentunya berkolaborasi dengan BKKBN. Jadi kami kemarin sudah mendapat perintah dari Ibu Bupati untuk memperbanyak tempat-tempat sekolah lansia ini. Jadi semua harapannya, semua kalurahan, semua padukuhan itu nanti terbentuk sekolah lansia yang embrionya dari Bina Keluarga Lansia tadi. Jadi itu yang akan kami lakukan karena memang menjadi tanggung jawab kami. Faktanya bahwa lansia itu semakin banyak jumlah atau populasinya di Kabupaten Sleman. Setelah itu. Baik, terima kasih banyak Pak Wildan. Bu Dwi Endah, ini ngomong-ngomong sekolah lansia itu besok gratis apa bayar Bu? Ada SPP-nya nggak? Gratis Mbak. Oh gratis. Gratis karena memang ya satu filosofi yang menurut kami ini perlu menjadi kontemplasi bahwa semua orang kalau diberi usia panjang itu akan melewati fase lansia. Betul. Dan menjadi lansia itu perlu dipersiapkan sejak dini. Saya barangkali masih usia kepala 3. Tetapi memang sudah siap-siap jadi lansia. Siap-siap jadi lansia, Oh, mudah-mudahan usia panjang. Iya. Artinya ini juga mengingatkan kita bersama begitu ya, generasi muda begitu ya. Jadi generasi muda bersiaplah untuk bagaimana punya kesehatan fisik yang bagus, nggak mageran, sedikit-sedikit nggak galau. Karena saya sering menyampaikan stop galau karena dampaknya di hari tua. Jadi itu penting sekali untuk menjaga mental, menjaga emosinya, fisiknya juga terus olahraga, pola makannya diperbaiki supaya nanti menjadi lansia itu menjadi lansia yang sehat. Karena menjadi lansia itu merupakan investasi sejak dini. Jadi itu penting sekali untuk bisa diupayakan bersama. Termasuk juga untuk simbah-simbah yang sudah istilahnya kadung lansia, itu juga penting sekali supaya untuk mempertahankan dirinya meskipun usia senja, tetapi semangat bahagia itu perlu diupayakan bersama. Untuk itu sekolah lansia itu hadir untuk bagaimana ilmu pengetahuan, bagaimana kebiasaan ini penting sekali supaya mereka tadi menjadi lansia yang smart, menjadi lansia yang tangguh. Semakin tua semakin tangguh, semakin tua semakin bahagia. Oke, tepuk tangan lagi dong buat Bu Dwi Endah. Jadi kalau bisa sekolah lansia itu mulai dari usia 30 tahun. Ya, sejak dini maksudnya. Sejak dini. Karena memang ada penelitian menyampaikan kalau usia sudah kepala 3 itu ada penurunan fungsi tubuh sebesar 1% setiap tahun. Jadi udah kepala 3 itu penurunan fungsi tubuh, entah boyoknya mulai, entah jalan kaki sebentar ngos-ngosan begitu. Cuman nggak ngaku waktu itu ya. Nggak ngaku waktu itu, nanti kerasanya baru usia kepala 5, kepala 6 sudah mulai. Iya, ini baru keluar nanti di grup WhatsApp ngomongnya soal kesehatan melulu gitu ya. Itu ketahuan kalau sudah mulai lansia. Pak Wildan sudah merasakan soalnya ya. Baik, terima kasih banyak Bu Dwi Endah, Pak Wildan, Bu Andi dan juga Bu Siwi hari ini sudah berbagi kepada para lansia kita. Saya mau tutup dengan gerakan senam lagi dong. Bu Dwi Endah tadi supaya mbah-mbah ingat tadi gerakan apa yang paling disukai? Yang apa? Angka 8. Apa yang tembak? Tembak aja ya. Yuk kita mulai yuk tembak monggo. Bu dipimpin gimana? Sambil kita tutup Sarasehan Sibakul kali ini saya Marta Sasongko. Terima kasih banyak. Terima kasih Dinas Koperasi dan UKM DIY. Bersama kita lansia Indonesia akan selalu sehat dan bahagia. Monggo Bu. Yuk kita mulai nggih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih. Terima kasih.